Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Nehemia pasal 9, teksnya ayat 27 sampai 38. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 27 sampai 31. Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangnya yang besar, ia tidak membinasakan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 38. Orang-orang Lewi mengaku bahwa engkaulah yang benar dalam segala hal dan kamilah berbuat fasik, dan mereka mengikat perjanjian yang teguh. Kesimpulannya, Tuhan menyerahkan orang Israel kepada lawan-lawan mereka, dan pada waktu orang Israel berteriak, ia mendengar dan menyelamatkan dari tangan musuh. Tetapi orang Israel berbuat dosa lagi, dan Tuhan juga menyerahkan mereka lagi kepada lawan-lawan dan menyelamatkan lagi dengan kasih sayangnya. Orang-orang Lewi berkata, bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Akhirnya orang-orang Lewi mengaku bahwa engkaulah yang benar dalam segala hal dan kamilah berbuat fasik, sehingga mereka mengikat perjanjian yang teguh yang mereka catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin orang-orang Lewi dan para imam. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menyerahkan orang Israel kepada lawan-lawan mereka, dan pada waktu orang Israel berteriak, ia mendengar dan menyelamatkan dari tangan musuh dengan kasih sayangnya. Kedua, Tuhan tetap sabar bertahun-tahun lamanya, sekalipun ia menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri, tetapi ia tidak membinasakan mereka dan tidak meninggalkan mereka, karena ialah yang pengasih dan penyayang. Ketiga, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pada waktu Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan musuh, mereka baru berteriak kepada Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tetapi mereka lagi berbuat fasik dan menolak Tuhan. Kedua, orang-orang Lewi mengaku bahwa engkaulah yang benar dalam segala hal dan kamilah berbuat fasik. Ketiga, mereka baru sadar dan mengaku bahwa sedang berbudakan di tanah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka sekalipun pulang dari pembuangan. Keempat, sehingga mereka mengikat perjanjian yang teguh yang mereka catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin orang-orang Lewi dan para imam. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, melihat keadaan Anda dengan pandangan Tuhan dan introspeksi diri akan sedang menjadi budak bagi dunia, bagi meterai. Ya, kita sedang perbudakan bagi dunia, namun tidak sadar tentang itu, harus sadar tentang ini. Kedua, mengikat janji dengan Tuhan supaya hidup hanya di dalam Tuhan lajak kita. Ya, jangan perbudakan bagi dunia, bagi materi. Kita hanya perbudakan, bukan hanya perbudakan sasanya. Kita harus menyembah dan memuji Tuhan sebagai hambanya dan sebagai anaknya. Ketiga, bebaskan diri dari perbudakan duniawi dengan membuang keinginan jasmani. PR praktik hari ininya, bebaskan diri dari perbudakan duniawi dengan membuang keinginan jasmani, keinginan kekayaan, dan keinginan kesuksesan. Memang kita berpikir kekayaan, kesuksesan ini sangat penting. Dengan ini kita menjadi bebas dan menjadi orang yang berkuasa begini. Namun sekarang sebenarnya karena keinginan tentang kekayaan, kesuksesan ini, kita
berbudakan di duniawi, sehingga membuang semua keinginan jasmani ini. Pada waktu itu kita pasti menjadi bebas dan akan hidup dengan bebas di dalam tangan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.